Trik yang pertama adalah zaman sekarang atau era digital, era social media adalah era di mana manusia sangat besar dipengaruhi oleh visual. Oke, Sangat visual. besar dipengaruhi oleh yang namanya visual. Jadi, andai kata Anda pergi ke restoran atau Anda membeli sebuah produk, yang dilihat adalah apakah kemasannya menarik atau tidak. Oke. Atau kalau punya online shop, apakah online shop Anda menarik atau tidak? First lookingnya berarti. First impressionnya. First impressionnya, oke. Apa yang dilihat pertama kali, apakah benar-benar menarik atau tidak? Lalu kemudian kalau Anda punya jualan di Facebook, apakah Facebook Anda gambar-gambarnya menarik atau tidak? Anda jualan di Instagram, apakah gambarnya high quality atau tidak? Kalau gambarnya kualitasnya jelek, kemudian yang difoto kurang bagus, tidak menarik, Betul. meskipun sebagus apapun, seenak apapun produk Anda, pastinya nggak laku. Restorannya biasa aja rasanya, lokasinya bagus, dengan restoran yang rasanya kurang enak, rasanya enak banget, tapi lokasinya menjorok ke dalam, susah untuk dijangkau. Oke. Maka restoran yang biasa-biasa ini, jangan yang nggak enak banget ya. Kalau nggak Standar enak ya. banget, ya pokoknya standar lah, bisa dimakan, bisa dinikmati. Ini akan jauh lebih laris karena didukung oleh lokasi. Maka dalam membuat produk Anda laris, Anda harus bisa menempatkan lokasi yang tepat. Kalau tidak bisa menempatkan di lokasi yang tepat, Anda harus promosi di lokasi yang tepat. Oke. Saya pernah melakukan satu sesi coaching dengan sebuah toko baju pakaian surfing, pakaian kaos-kaos lah. Oke. Kaos. Tapi mereka juga jualan aksesoris dan juga ada banyak sekali stiker-stiker. Stiker-stiker. Jadi kalau ada orang tua bawa anak kecil, kemudian kita melihat orang tuanya ini punya potensi untuk menjadi customer, Oke. kita akan berikan hadiah ke anak kecilnya. Kita datengin anaknya, sukanya apa? Kita siapin tuh, ada permen, ada coklat, ada balon, ada stiker-stiker. Jadi kalau sukanya apa? Kadang-kadang malu-malu, mau permen nggak? Nih om ada permen. Kasih permen, dia ambil, anaknya ambil permen, anaknya menerima sesuatu, orang tuanya akan merasa, aduh, baik banget ya, nggak enak hati, akhirnya belanja, gitu ya. Nah, untuk membangun konsistensi, Anda perlu membuat yang namanya sistem. Nah, sistem adalah sebuah alat untuk menciptakan konsistensi di dalam sebuah bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Niaga TV, senang sekali rasanya berjumpa kembali bersama saya Muhammad Iqbal dalam acara Business is Fun. Insya Allah dalam acara ini kita akan mengulas tentang bisnis, bagaimana cara menjalankan bisnis dengan fun, menyenangkan, dan tentunya menguntungkan. Bersama narasumber kita, saya bacakan dulu ya. Beliau adalah seorang master coach dari CCF, atau Certified Coaches Federation, dan salah satu dari 100 top coach in the world terbaik di dunia, dan juga adalah CEO dan founder Top Coach Indonesia yang sudah tersertifikasi CCF dan ICF. Dan beliau adalah seorang traveler juga. Langsung saja kita sambut dengan Coach Tom MC Ifle. Halo, selamat datang nih Coach ya. Apa kabar? Baik, selalu baik dan fantastis. Selalu baik dan fantastis. Oke. Pemirsa Niaga TV, Ya. senang banget bisa kumpul lagi di sini hari ini. Kita ngobrol-ngobrol lagi nih Kita ya. akan ngobrol-ngobrol lagi. Serius tapi santai gitu Santai. ya. Oke, karena ini bisnis gitu ya kan. Yes. Bisnis is fun. Ya kok bisnis kalau nggak fun ya nggak fun juga hasilnya gitu ya. Kalau tahu ilmunya apa juga bisa fun. Penting tahu ilmunya nih pemirsa ya. Oke, masuk ke pembahasan nih. Ya. Kita akan masuk ke pembahasan ini sebenarnya paling common atau paling biasa kita bahas nih. Jadi 5 trik agar jualan cepat laris. Wih. Cepat laris gitu ya kan. Jadi pengennya jualan laris terus ya. Iya, harus karena kan bisnis nih Coach ya. Kalau kita jualan bisnis apapun, mau jualan kuliner, mau jualan online shop, mau menjual Segala jenis bisnis pokoknya nih ya. buku ya, mau jual diri ya, semuanya harus laris, Harus betul laris, ya. betul. Kalau nggak laris berarti customer memang tidak cocok.
pengalaman saya tidak selalu produk jelek itu tidak laku. Sebaliknya, tidak selalu produk bagus itu laku keras. Jadi ini silang, Nah, nggak mungkin. betul. Ada kemungkinan gitu. Saya ambil satu contoh ya. Ada sebuah produk yang kalau Anda makan, Anda akan mengalami banyak sekali penyakit. Kalau Anda makan makanan ini, Anda akan meningkatkan kolesterol, lemak darah tinggi, trigliserid tinggi, gula tinggi. Makanan jahat Kalau banget dimakan ini. setiap hari, Hah. ya, Heeh. ini Anda akan mengalami satu penyakit yang serius, Ya. bahkan bisa berakibat kematian, Wah, makanan jantung apa ini? koroner. Wah, sampai separah itu. Separah itu. penyakitnya. Tapi Heeh. setiap hari McDonald tuh melayani 1 juta manusia. 1 juta Setiap manusia, hari. Setiap hari. Jualan burger tuh 75 burger tiap detik. Kalau makan tiap hari, Ya. minum Coca-Cola tiap hari, Ya. Anda pasti gula darahnya akan naik. Iya. Betul ya? Betul. Anda pasti lemaknya akan naik, apalagi goreng-gorengan, French fries, ya kalorinya tinggi. Anda pasti akan mengalami kegemukan. Nah, tapi kok bisa kok bisa laris? Kok bisa laku? Nah, kita akan bahas. Iya. Nah, sebaliknya ada sebuah produk yang kemasan rasanya enak. Kalau ditanya nggak ada yang ngalahin, ya. Ya. Tiba-tiba si orang yang jualan ini sakit, nggak bisa jualan, dan produknya akhirnya nggak laku, Nggak laku. nggak bisa dibeli lagi. Iya. Pertanyaannya adalah gimana caranya membuat laris? Nah, Gitu. padahal Nah, enak gitu ya. Padahal enak. Ada yang enak banget karena nggak ada yang tahu, Iya. jadi Nggak laris. nggak laris. Begitu. Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya? Gimana caranya? Trik yang pertama adalah zaman sekarang atau era digital, era social media adalah era di mana manusia sangat besar dipengaruhi oleh visual. Oke. Sangat visual. besar dipengaruhi oleh yang namanya visual. Jadi, andai kata Anda pergi ke restoran atau Anda membeli sebuah produk, yang dilihat adalah apakah kemasannya menarik atau tidak. Oke. Atau kalau punya online shop, apakah online shop Anda menarik atau tidak? First lookingnya berarti. First impressionnya. First impressionnya, oke. Apa yang dilihat pertama kali, apakah benar-benar menarik atau tidak? Lalu kemudian kalau Anda punya jualan di Facebook, apakah Facebook Anda gambar-gambarnya menarik atau tidak? Anda jualan di Instagram, apakah gambarnya high quality atau tidak? Kalau gambarnya kualitasnya jelek, kemudian yang difoto kurang bagus, tidak menarik, Betul. meskipun sebagus apapun, seenak apapun produk Anda, pastinya nggak laku, pastinya nggak akan laris. Gagal impressionnya. Gagal menarik atau memanjakan mata kita. Anda hari ini nonton video, ya. Anda nonton streaming. Kenapa video begitu laris? Karena memanjakan mata. Jadi suka tidak suka, penampilan toko Anda harus memuaskan pelanggan, Betul. harus memuaskan konsumen, Ya. harus memuaskan mata mereka. Hampir semua restoran yang memiliki penampilan yang menarik, rata-rata membuat orang lebih suka untuk datang. Penting banget berarti visual ini ya. Penting sekali, penting sekali. Nah, bagaimana cara membuat visual yang menarik? Ya. Visual yang menarik bisa terjadi kalau Anda mengerti siapa target pasar Anda. Kalau Anda ingin membidik kelas atas, Ya. lalu Anda membuat visual yang terlalu banyak warna, terkanak-kanakan, orang nggak akan datang. Orang pikir taman kanak-kanak atau restoran gitu ya. Iya, betul. Tapi kalau misalnya Anda membidik anak-anak, Anda membuat warna hitam, gelap, anak-anak nggak suka, Takut ya. takut. Dipikir ini rumah hantu atau Tempat makan. tempat makan. Nah, jadi Iya. dia harus membuat sesuatu yang sifatnya appealing. Appealing itu menarik untuk orang-orang yang merupakan segmen pasar Anda. Begitu. Oke. Jadi ini adalah poin pertama adalah Poin memang pertama, visual ya. visual. Jadi memang harus disesuaikan produk kita, ataupun kalau misalkan tempat makannya memang disesuaikan dengan target pasar kita ya. Betul. Oke. Nah,
Coach, kalau misalkan visual nih, kita buka tempat makan yang memang tujuan kita sebenarnya adalah everybody can eat gitu kan. Iya. Jadi mau family datang, mau keluarga datang, rekan-rekan kantor datang, anak-anak datang, itu cozy di situ. Apakah memang konsepnya seperti apa nih? Maksudnya untuk sisi visualnya, apakah memang kita buat yang khusus untuk anak-anak sebelah sini, kemudian family untuk sebelah sini, atau seperti apa? Betul. Katakan kita mau buat restoran ya, yang supaya gampang karena kuliner sedang booming sekarang. Iya, betul. Kalau lokasinya, kalau tempatnya besar, Anda bisa membuat pemilahan ya, dipilah-pilah untuk anak-anak dan juga untuk orang dewasa. Tetapi yang lebih penting adalah tampilan depan. Penampilan orang lihat dari luar, Gerbang luarnya gitu gerbang luarnya, kemudian promosinya, spanduknya, bannernya, itu yang harus membuat orang tertarik untuk pengen tahu. Kalau orang sudah masuk, udah lain cerita. Kalau udah masuk, ya tentunya desain di dalam harus sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai ekspektasi mereka gitu ya. Mereka. Contohnya kalau ada sebuah rumah atau rumah tua yang dulunya adalah rumah tua, rumah zaman Belanda, lalu kemudian Anda bikin restoran dengan masakan tempo dulu, itu akan sangat cocok sekali. Wah, betul keren ya? banget ya. Tapi kalau udah rumah tua, kemudian Anda bikin restorannya adalah restoran kafe kekinian, orang akan bertanya-tanya, ini apa maksudnya ya? Gitu. Ya, kalau kafenya nostalgia, itu akan sangat luar biasa. Rumah kopi masih oke. Tapi kalau misalnya high end steak, tapi rumahnya rumah tua, itu pasti akan bertanya-tanya. Gitu. Baik, gitu ya caranya ya. Yes. Jadi ini visual sangat penting sekali ini pemirsa. Jadi untuk trik agar jualan cepat laris, perhatikan visual dari produk Anda, tempat makan Anda, toko Anda, ataupun retail-retail Anda. Agar jualan cepat laris. Tadi pertama sudah dibahas adalah tentang visual, pentingnya visual. Nah, apakah ini sudah cukup? Kalau misalkan tampilan toko sudah oke, tampilan restoran sudah oke, hanya saja masih kurang laris. Nah, itu kenapa itu? Biasanya masalah kedua adalah lokasi. Lokasi ini bisa dikatakan sangat sentral. Kalau misalnya saya punya restoran, restorannya biasa aja rasanya, lokasinya bagus, dengan restoran yang rasanya kurang enak, rasanya enak banget, tapi lokasinya menjorok ke dalam, susah untuk dijangkau, maka restoran yang biasa-biasa ini, jangan yang nggak enak banget ya, kalau nggak enak banget, ya pokoknya standar lah, bisa dimakan, bisa dinikmati. Ini akan jauh lebih laris karena didukung oleh lokasi. Maka dalam membuat produk Anda laris, Anda harus bisa menempatkan lokasi yang tepat. Kalau tidak bisa menempatkan di lokasi yang tepat, Anda harus promosi di lokasi yang tepat. Ada dua berarti ya. Misalnya kalau saya punya restoran, masuk ke dalam gang, ya kemudian tempatnya terpencil, rasanya sih lumayan enak. Lalu kalau saya promosi di tempat yang sama atau bikin kemasan yang menarik di dalam gang, ya nggak ada yang lihat. Tapi kalau misalnya saya keluar lalu mencari lokasi, lalu membawa orang masuk ke dalam gang tersebut, dia akan lebih kemungkinan besar akan masuk. Ada satu kasus yang menarik, ada sebuah restoran, ada di jalan raya, tapi restorannya agak menjorok ke dalam, agak masuk ke dalam. Dan untuk masuk ke dalam ada sekitar 50 meteran ke dalam. Jadi menjorok sekali ke dalam. Nah, jadi apa yang dilakukan? Kebetulan coaching, lalu kemudian tanya saya, coach ini gimana ya, saya kok agak susah nih mau promosi. Lalu saya bilang, Anda tempatnya lumayan bagus, ya luas, ada tempat anak-anak, ada danaunya segala, gitu ya. Tapi nggak laku, maksudnya sepi. Lalu ditanya gimana caranya coach? Nah, caranya adalah bagaimana cara membuat orang bisa tahu ada restoran itu. Jadi dibuatlah banner-banner, spanduk-spanduk buat menuntun ya? Untuk menuntun mereka datang ke daerah itu. Misalnya contohnya, misalnya restoran Coach Tom, gitu ya. Saya nggak sebut namanya, nanti nggak enak. 500 meter lagi, restoran Coach Tom. 200 meter lagi, restoran Coach Tom. 100 meter lagi, restoran Coach Tom. Coba bayangkan, kalau sejak 2 kilometer
Wow. Ya, sejak 2 kilometer sudah dikasih tahu, 2 kilometer lagi restoran Coach Tom. 1 kilometer lagi restoran Coach Tom. 500 meter lagi restoran Coach Tom. 250 meter lagi restoran Coach Tom. 50 meter lagi. Orang mulai dididik. Ini ada apa ini? Gitu ya. Kenapa kok saya dibimbing terus untuk ke restoran-restoran, lihat lagi, lihat lagi, lihat lagi, lihat lagi, lihat lagi. Nah, pada saat nyampe di restorannya, kita seperti ada yang mendorong untuk masuk. Nah, akhirnya kita buat papan gede di restoran utamanya, Gerbangnya. restoran Coach Tom, masuk. Wah, jadi masuk, lalu kemudian mereka baru bisa lihat, oh ternyata nggak nyangka loh, di sini ada restoran yang bagus, restoran yang menarik, restoran Coach Tom tuh keren banget ternyata, ya fasilitasnya bagus, ya ada danaunya, kemudian ada tempat mainan anak-anak. Kalau nggak ada papan penunjuk, nggak ada yang tahu. Semuanya lewat, orang pikir itu rumah biasa. Gitu. Oke, baik. Jadi ini memang lokasi tadi memang dua cara nih pemirsa. Jadi kalau misalkan tempatnya terpencil, bisa dengan cara menuntun customer kita dengan cara promosi di lokasi yang tepat. Oke, promosi di lokasi yang tepat. Dan kalau misalkan sudah di lokasi yang strategis pun sebenarnya udah mendukung banget gitu ya. Ya, kalau lokasi yang strategis lebih enak lagi. Kita mau pakai promosi apapun akan jauh lebih menarik. Gampang dilihat ya. Gampang karena banyak orang yang lihat, banyak orang yang lewat. Visual dan location ini sangat menentukan agar Anda bisa jualan cepat laris. Yes. Oke. Nah, masuk ke poin yang ketiga. Nah, apa lagi nih? Poin yang ketiga adalah pelayanan yang prima. Pelayanan service. Pelayanan yang baik. Pelayanan yang baik. Saya pernah beberapa kali beli di online shop. Lalu kemudian yang jualan via WA, dulu masih ada BB ya, jualan lewat BB, jualan lewat Facebook. Mereka belum seperti Tokopedia. Kalau sekarang masuk ke Tokopedia atau masuk ke Marketplace ya. Marketplace itu sudah sangat-sangat bagus dan mereka rata-rata sudah punya dasar-dasar service excellent. Baik. Nah, tetapi untuk yang masih jualan sifatnya informal, jualan lewat BlackBerry, jualan lewat WA, jualan lewat Facebook, banyak dari mereka yang produknya sudah bagus, tetapi tata cara komunikasinya kurang bagus. Oh, baik. Jadi pembahasannya, menyampaikannya, cara menjelaskannya, kesabarannya dalam menjelaskan konsumen itu kadang-kadang kurang sabar. Bisa jadi konsumennya dimarah-marahin. Kebalik ya. Yang beli siapa kita nih? yang nanya misalnya, halo sis, udah diantar belum? Pengen tahu dong, udah diantar belum? Dibalesnya, bawel amat sih. Ketus banget ya. Iya, bawel amat sih. Masa nggak percaya sama kita? Kita udah anterin bla 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 bla. Di mana-mana juga diantar tuh bisa 2 hari. Kamu hari ini pesen, hari ini juga minta diantar. Gimana sih? Wow. Jadi tata cara komunikasi seperti itu pasti akan membuat customer hilang selera. Dan jadi lagi ya. Pelayanan yang seperti apa yang diinginkan? Tentunya pelayanan yang membuat customer nyaman. Customer itu nyaman kalau apa? Kalau kita sabar. Customer itu nyaman kalau apa? Kalau informasinya jelas. Jangankan begitu, informasi jelas aja. Di situ ada gambarnya, ada nomor teleponnya, ada harganya, ada keterangannya, ada informasinya. Customer masih nanya, kalau mau order telepon kemana? Padahal udah ditulis jelas ya. Atau harganya berapa sis? Gitu ya. Atau ditanya, ini produknya apa? Padahal di situ jelas banget. Nah, kalau kita nggak sabar-sabar, kita langsung ngomel, baca di atas. Waduh, ya kesel lah customernya. Betul. Tinggal jawab aja. Tinggal jawab seperti biasa. Nah, pelayanan seperti inilah yang akan membuat kita dibicarakan ke orang lain lagi. Rekomendasi lagi ke orang, pelayanannya keren loh. Jadi banyak orang yang mau beli produk kita. Begitu. Luar biasa ya. Jadi memang service ini sangat menentukan juga dalam proses penjualan agar cepat laris. Laris. Iya. Jadi kadang-kadang kalau misalkan baik di online ataupun yang offline itu memang
Itu sebenarnya sama nggak sih Coach kalau untuk pelayanan atau servisnya? Sama. Tergantung komunikasi Sama. mereka ya? Komunikasi itu penting sekali. Sama. 3 pembahasan utama yaitu tadi memang harus diperhatikan adalah visualnya, Ya. kemudian location atau lokasi, dan juga pelayanan atau servisnya. Nah, berlanjut ke trik yang selanjutnya, apa lagi nih yang harus dimiliki agar jualan cepat laris? Trik berikutnya adalah kasih surprise. Kasih surprise. Kasih Semua surprise. orang dikasih surprise atau Ya. memang seperti apa? Bisa semua orang dikasih surprise atau bisa juga kita pilih-pilih. Misalnya contoh ya, saya pernah melakukan satu sesi coaching dengan sebuah toko baju pakaian surfing, pakaian pakaian surfing. kaos-kaos lah. Oke. Kaos, tapi mereka juga jualan aksesoris dan juga ada banyak sekali stiker-stiker. Stiker-stiker. Jadi kalau ada orang tua bawa anak kecil, kemudian kita melihat orang tuanya ini punya potensi untuk menjadi customer, Oke. kita akan berikan hadiah ke anak kecilnya. Kita datengin anaknya, sukanya apa? Kita siapin tuh, ada permen, ada coklat, ada balon, ada stiker-stiker. Jadi kalau sukanya apa? Kadang-kadang malu-malu, mau permen nggak? Nih om ada permen. Kasih permen, dia ambil, anaknya ambil permen, anaknya menerima sesuatu, orang tuanya akan merasa, aduh, baik banget ya, nggak enak hati, akhirnya belanja, gitu ya. Iya. Kalau misalnya yang datang adalah anak remaja, kita nggak tanyain permen, Oke. tapi kita berikan gratis stiker. Stiker. Ya, anak-anak senang ngumpulin stiker, ternyata remaja-remaja, anak-anak SMP gitu ya, Iya. senang ngumpulin stiker. Jadi kita, kamu suka stiker mana? Pilih satu buat kamu, saya kasih gratis. Wah. Gitu. Wah, senang Pak, lu dapat stiker gratis nih. Dan stiker ini akan dibawa pulang dan menjadi sebuah kenangan buat dia. Betul. Gua dapat gratis nih stiker nih, senang banget nih gitu, happy banget. Iya. Ya. Lalu kemudian hadiah-hadiah ini bisa membuat orang merasa bahwa kita peduli, tapi juga kita membuat suasana menjadi lebih meriah. Begitu. Betul. Nah, banyak restoran yang menyiapkan balon-balon agar anak-anak kecil ngambilin balon. Nah, balon ketika diambil, di situ ada logo kita, ada branding kita, tentunya orang akan merasa brand ini terlibat dengan kita, dengan mereka, dengan customer. Jadi makin banyak orang yang bawa balon kemana-mana, sekalian promosi gratis. Iklan ya berarti. Iklan gratis, begitu. Nah, akhirnya membuat si restoran atau perusahaan apapun yang memberikan sesuatu yang gratis akan di respons positif oleh pelanggan. Oke. Baik, gini nih kejutan. Tapi memang kejutan apakah yang harus diperhatikan apa ini, Coach? Tergantung eventnya kah atau memang tergantung kejutan orangnya? Bisa jadi kejutan sifatnya sangat banyak ya. Banyak. Misalnya contohnya, saya bisa memberikan gratis e-book. Wah, Ya, gratis e-book. Tentunya kita bisa lihat nih siapa yang cocok nih untuk mendapatkan e-book ini. Jadi kalau mau dapetin e-book, silahkan Anda hubungi telepon ini. Untuk mendatangkan apa? Mendatangkan database baru. betul. Ya, atau misalnya kalau misalnya target pasar saya adalah memang langsung mau jualan, saya bilang gratis A kalau beli B. Oh, dibanding berarti ya. Dibanding gratis casing kalau beli handphone, gratis minum kalau beli makanan, gratis makanan, gratis kopi kalau beli kue. Gitu. Jadi ini dibuat bundling. Itu contoh-contoh gratis atau contoh-contoh kejutan. Tapi bisa juga kejutan itu sifatnya adalah memang semua customer atau semua waiter itu boleh memberikan suatu surprise. Oke. Ya, misalnya contoh ya, saya pernah makan di sebuah restoran, cafe, ya. Kemudian pas kebetulan kita juga saya sebagai customer ya, cukup ramah sama
sama yang punya. Tahu-tahu tiba-tiba kita duduk, kita ordernya makanan biasa, tahu-tahu keluar makanan lain. Keluar makanan lain. Iya. Saya bilang, ini apa nih? Ini komplimen dari saya. Ini komplimen dari saya, maksudnya dari ownernya, karena menu baru dicoba, siapa tahu next time bisa beli lagi. Begitu dicoba, enak. Itu namanya dia kasih saya singkong keju. Singkong keju dan rasanya memang enak Luar banget, biasa, enak gitu banget ya. Empuk, terus renyah, jadi lapar ya. Oke, iya. Dan saya makan, dan next time ketika saya datang ke situ lagi, saya pesen singkong keju. Tapi udah nggak ada surprise lagi. Oke, jadi first impression-nya tadi masuk juga di kejutan ini gitu ya? Betul. Dia masuk ke dalam kejutan tersebut. Jadi orang lihat, ini siapa ini? Ini orang yang bisa jadi customer kita. Kita bisa memberikan yang terbaik. Right. Atau kita juga bisa membuat ini sebagai suatu kebiasaan. Suatu kebiasaan di mana kalau habis makan, misalnya contoh makan seafood. Ya. Kalau makan seafood, tentunya efeknya adalah amis. Oke? Jadi kalau setelah makan seafood, lalu kemudian kita diberi permen, permen mint, customer akan merasa happy, gitu ya. Apalagi kalau kita suasananya sedang makan siang, kemudian makan makanan yang sifatnya tajam baunya, lalu kemudian mulai kerja lagi. Ya. Lalu bicara sama orang, makannya, ini kok tajam banget nih baunya nih, agak kaget gitu. Nah, jadi kalau misal dikasih permen yang wangi, akan membuat orang menjadi lebih apresiasi. Gitu. Ada penawarnya gitu ya dari habis itu ya? Penawarnya, betul. Masa dia pulang harus sikat gigi lagi, kan jauh banget repot. Lagi ya. Oke, ini adalah contoh dari salah satu trik adalah kejutan, membuat kejutan-kejutan yang memang bisa membuat restoran Anda atau produk Anda semakin dicari orang, dan ini semakin salah satu proses branding juga ya, proses iklan juga ya. Betul. Oke, dan dia nanti akan merekomendasi kepada teman-teman lainnya. Kenapa? Karena, penampilannya bagus, ya. Kemudian lokasinya strategis, bayangin. Pelayanannya bagus, dapat hadiah lagi. Dan masih ada satu trik lagi yang harus kita informasikan agar lengkap untuk 5 trik ini ya. Apa lagi nih Coach? Nah, trik 5 ini adalah trik yang paling penting menurut saya. Kenapa paling penting? Karena trik inilah yang membuat penjualannya long term. Ya, larisnya itu jangka panjang. Yaitu konsisten. Konsisten. Jadi ketika kita pelayanannya konsisten, ya berarti termasuk rasa konsisten, ya. Kemudian keramahannya konsisten, lokasinya konsisten. Ada sebuah restoran yang pindah-pindah. Ada restoran yang pindah-pindah. Jadi sampai pindah-pindah? Ada, saya nggak tahu kenapa. Enak. Ya. Hari ini di sini, tahu-tahu pas datang lagi, kemana dia? Nggak ada. Kenapa? Pindah ke seberang. Datang ke seberang, kadang-kadang pindah ke tempat lain. Jadi karena sering pindah-pindah, customer jadi bingung, petak umpet. Nah, kalau Anda punya ilmu yang bagus seperti Maici, karena mereka tidak punya lokasi, jadi mereka fokus pada mobil, jualan di mobil, ini lain cerita. Tapi kalau misalnya Anda jualannya harus ada di lokasi yang sama, upayakan jangan kemana-mana. Ya, pantang itu untuk pindah-pindah, apalagi kalau sudah laris. Kalau belum laris, lain cerita. Nah, lalu konsisten juga dengan yang namanya penampilan. Jangan tiap bulan penampilannya berbeda, tiap bulan penampilannya berubah. Jangan, lebih baik penampilannya udah seperti itu. Seperti semua restoran yang sukses di luar sana, penampilannya konsisten. Di Indonesia, di luar negeri, semuanya konsisten. Ya. Lalu kemudian Anda memberi surprise, itu juga bisa dilakukan secara lebih konsisten. Jadi konsistensi adalah sebuah proses yang sangat-sangat penting, karena disinilah Anda akan dituntut kedisiplinannya. Semakin Anda disiplin, semakin predictable buat konsumen, semakin konsumen akan
confident dan yakin kalau datang ke tempat Anda nih nggak salah deh, udah pasti nih pelayanannya maksimal. Gitu. Pasti dia ngajak temannya juga. Ngajak gitu ya? teman lagi. Nah sekarang bayangkan kalau misalnya tidak konsisten. Hari ini enak banget rasanya. Pas ngajak teman nggak enak banget. Nggak enak banget, kecewa banget. Lalu tiba-tiba customer bilang, mana kamu bilang katanya enak, rasa kayak begini doang kok dipuji-puji gitu. Akhirnya mereka akan ngomong keluar sana, jangan ke sono lah, nggak enak, nggak konsisten. Dan inilah yang meruntuhkan branding Anda. Jadi kita harus membangun supaya konsistensi bisa terbentuk, supaya Anda bisa mendapatkan hasil yang maksimal, harus konsisten. Nah, untuk membangun konsistensi, Anda perlu membuat yang namanya sistem. Nah, sistem adalah sebuah alat untuk menciptakan konsistensi di dalam sebuah bisnis. Ya, sistem ini juga yang akan membuat Anda bisa melepaskan bisnis Anda perlahan-lahan. Ya, Anda tidak perlu sibuk di dalam bisnis, sistemlah yang menjaga bisnis Anda. Ya. Jadi bisa sampai seperti itu. Benar. Sistem juga yang bisa membuat bisnis Anda di-franchise-kan. Sistem juga yang bisa membuat Anda mengontrol dengan mudah semua proses, semua kegiatan, semua karyawan dengan cara yang lebih mudah. Pentingnya sistem. Itulah pentingnya sistem. Baik. Oke. Jadi inilah konsisten dalam artian memang harus istilahnya harus tetap nih ya. Apapun untuk misalkan pelayanannya harus tetap, kemudian surprise-nya juga harus tetap, pelayanannya juga memang harus kalau bisa ditingkatkan lagi gitu ya. Makin tinggi bagus. Makin tinggi makin bagus. Nah, oleh karena itu diperlukan sistem agar menjaga proses tersebut langgeng, jangka panjang. Betul. Oke, ini pemirsa, jadi 5 trik sudah kita share ini ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu Anda dalam membuat jualan Anda lebih laris lagi ya. Yang punya toko minuman, yang punya toko kue, yang punya restoran. Wah, ini kan masing-masing berbeda nih. Benar. Untuk konsep ini apakah sama untuk proses penjalanannya? Sama persis. Sama dengan persis. Untuk semua jenis toko. Toko online, jasa, katakan Anda punya hotel, ya. Tentunya hotel itu harus tampilannya menarik di depan. Tampilan menarik, betul. Iya kan? Iya. Masuk lobi harus nyaman. Nah, kalau lobi aja banyak bolong-bolong, ya, tanah lantainya juga copot-copot, itu siapa yang suka? Iya. Gitu kan? Atau penampilan dari bellboy-nya, room boy-nya itu nggak menarik, tentunya akan langsung membuat customer merasa kurang nyaman. Impressionnya. Lokasi, hotel pun harus lokasi bagus. Lokasi bagus. Ya makin bagus lokasinya, makin mahal hotelnya. Apalagi ada fasilitas-fasilitas kayak alam gitu ya, Coach ya. Betul. Yang kemudian adalah hotel harus bisa memberikan pelayanan yang baik. Pelayanan. Karena memang services ya. Karena servis, termasuk kasih hadiah-hadiah, kasih welcome drink, ya. Free breakfast. Free breakfast. Bahkan di Singapura ada restoran free minibar. Wah. Minibar boleh makan sepuasnya. Siapa aja yang datang gratis ya? Yes. Luar biasa ini di Singapura. Coba bayangkan. Itu. Jadi banyak hal dan ini dilakukan oleh banyak orang, banyak perusahaan yang sukses. Anda pun bisa. Dan terakhir sistemasi. Sistemasi jangan lupa ya. Yes. Oke, ini yang akan membuat bisnis kita konsisten, jangka panjang, dan insya Allah akan lebih meningkat lagi dari sisi pelayanan dan juga dari sisi omset ya. Yes. Oke, baik. Ini tampaknya sudah berada di penghujung acara kita ini, Coach. Yes. Tapi kita memang kalau misalkan pengen konsultasi ke Coach itu boleh nggak sih, Coach? Boleh, boleh. Menghubungi kemana nih, Kita Coach? bisa hubungi bisa ke website. www.topoindonesia.com atau kalau Anda mau dapatkan free audiobook, ada ketik nama _perusahaan email ke 081312345811 081312345811. Yes. Okay. Hubungi sekarang juga. Hubungi sekarang biar dapat audiobook booknya ya, free ya, jangan lupa free ya. Oke.
Baik, kami ucapkan terima kasih sekali nih Coach Tom atas informasi, wawasan juga ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruh pebisnis yang ada di Indonesia lebih maju lagi ya Coach ya. Yes. Oke, dan jangan lupa saksikan terus Bisnis Fun pada hari dan jam yang sama. Dan saya Muhammad Iqbal beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach. Thank you. Thank you. Luar biasa. Luar biasa.